Pulangkan saja. Ini kok ngomel-ngomel, bertengkar, hamil lagi. Nggak percaya, kau dengar baik-baik ya. Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pula yang penting ada kau dengar baik-baik dia. Itu uang dia cari, Pak. Tapi karena perempuan ahli bidang ekonomi, 3 juta dia berusaha hidup dalam sebulan. Coba kalau bapak pegang itu 3 juta. Tidak bisa cukup. Tapi istri 3 juta dia bisa cukup. Karena dia kelola itu dengan kemampuan otak yang terbatas. Maka dia lampiaskan dengan mengomel. Istriku suka ngomel, sabar. Kau ndak sabar? Pulangkan saja. Ini kok ngomel-ngomel, bertengkar, hamil lagi. Demi Allah, biar dia ulama, biar dia profesor, biar dia pejabat, tapi kalau tidak punya ilmu sabar, tidak mungkin bisa bahagia dalam rumah tangganya. Ini sabar. Istriku suka ngomel, pasti karena kau jarang kasih hadiah. Itu bocor soal. Rahasia perempuan itu, Pak, 2. 1 kasih hadiah, 2 puji. Makanya kalau istrimu suka ngomel, pasti 2 ini jarang kau lakukan. Sudah jarang kasih hadiah, tidak pernah lagi memuji. Coba itu ibu-ibu. Biar kau tidak punya, tidak setiap hari kau datang rumah, yang penting ada duitnya, aman dia. Tidak percaya, kau dengar baik-baik ya. Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pula yang penting ada kau dengar baik-baik dia. Itu uang dia cari, Pak. Nah sekarang, apakah rumah tangga yang bergelimpangan dengan salah kalau bergelimpangan ya. Bergelimang dengan materi, jaminan bahagia? Enggak. Kalau gara-gara materi orang bahagia, tidak ada anak orang kaya yang cerai. Buktinya lebih banyak anak orang kaya yang cerai daripada orang miskin. Iya toh? Iya. Kalau dari segi ekonomi, Bu, bukan banyaknya ukurannya. Tapi apa? Rasa cukup. Maka bapak-bapak, kalau istrimu suka ngomel, pasti bapak kurang memuji. Dengar ini, Pak, rahasia ini ya, jangan kau kasih tahu yang tidak datang. Pak, ada 3 rahasia. Bohong yang halal. Boleh, bahkan berpahala. 1 di antaranya, bohongnya suami membahagiakan istri. Boleh bapak bohong. Contoh. Waduh. Kenapa, Bu? Makin hari saya lihat kau makin cantik aja. Padahal makin jelek. Malah bapak kalau jujur dosa. Loh, saya lihat kau makin jelek aja, Bu. Jelek. Hamil juga. Boleh. Ya. Ayo. Maka bapak-bapak, pandailah memuji istri. Kenapa istri suka ngomel, Ustadz? Salah satu sebabnya karena penghasilannya yang terbatas, kebutuhannya besar. Gaji bapak 3 juta. 2 anak. Tidak masuk akal bisa hidup. Kalkulator manapun pasti tidak cukup. Tapi karena perempuan ahli bidang ekonomi, 3 juta dia berusaha hidup dalam sebulan. Coba kalau bapak pegang itu 3 juta. Tidak bisa cukup. Tapi istri 3 juta dia bisa cukup. Karena dia kelola itu dengan kemampuan otak yang terbatas. Maka dia lampiaskan dengan mengomel. Benar, Bu? Maka sabar. Sekarang bagaimana aplikasinya sabar, Ustadz? Ucapkan innalillahi
Wa inna alladzi idza asabatu musibah qalu. Gimana operasionalnya Ustaz? Bapak balik kanan. Sudah Bu, sudah. Innalillahi wa inna. Jangan pula kau tengok baru kau bilang innalillahi. Wah, tambah marah Pak. Ya, kalau saya itu saya amalkan. Mana sih ada, biar istri Ustaz tukang ngomel juga. Bohong kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Bohong itu. Istri Ustaz bohong, biar dia Ustaz pasti ada masalahnya. Apa mulianya Ustaz? Kau kalah mulia Nabi. Nabi ada masalah, Aisyah pernah cemburu. Apalagi Das Atlantik. Mas Dimas tahu enggak masalah saya paling besar sekarang? Banyak janda curhat Pak. Waduh. Ustaz, suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia, Ustaz, jiwaku sudah tenang. Tapi maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Aduh. Mohon maaf, saya bukan imam Ibu, saya penceramah. Tapi rumusnya, saya cuma ucapkan kalau mama nyicik ngomel. Innalillahi wa inna ilaihi. Masih ngomel, saya peluk, lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum itu. Masih ngomel, saya buka baju saya, baru saya peluk. Insaplah. Wah, begitu rumusnya Pak. Benar, coba amalkan ini Pak. Kalau orang kaya Pak, pejabat, selebriti, begaduh tiap hari, paling tidak duitnya banyak. Paling tidak dia punya anak buah. Paling tidak dia populer. Tapi kalau kita sudah rumah ngontrak-ngontrak, suami istri jelek, banyak utang, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia bos? Paling tidak kalau kau bahagia rumah tanggamu, kau lihat orang kaya, kau lihat pejabat lewat, kamu masih bisa bangga. Kau betul pejabat, kau banyak duit, tapi kau tidak bisa dapatkan kebahagiaan seperti rumah tanggaku. Dan bahagia itu tidak mungkin bisa dicontohkan dari orang lain. Ibu yang harus ciptakan. Kalau dia ngamuk, bapak diam. Diam aja. Jangan sampai menyakiti fisik. Kalau bapak menyakiti fisik, pidana dan juga bapak bukan orang beriman. Balikkan ke rumahnya. Sudah. Iya toh, ibu-ibu tidak senang sama suami, balik kau ke rumahmu. Jangan malah kau cerita di medsos. Tak kusangka kau begitu. Beleng-beleng. Yang lebih parah lagi saling menghina. Sudah itu baikan lagi. Gengsi dong. Masya Allah. Dengar ini Bu. Kami ini laki-laki juga tergantung istri. Kalau istri baik, tidak mungkin laki-laki macam-macam. Mana buktinya? Waduh, istri saya itu Bu, bidadari sorga. Benar Pak. Meskipun saya selisih 26 tahun. Itu kalau saya keluar rumah, Masya Allah. Dia cium dulu tanganku Bu. 3 kali Bu. Cukup enggak? Dia cium lagi jidatku. Sudah itu kanan lagi. Sudah itu kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Kenapa istri saya? Tanya sopir saya Bu. Tetangga saya. Biasa saya malu kalau dilihat ibu-ibu tetangga. Lalu dia usap dadaku. Ustadz, ridhoi saya. Meskipun tadi malam bertengkar, dia usap dada saya lalu dia bilang, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya sayang, saya ridhai kau. Enak kan? Kau pernah digituin Pak? Tapi istrimu tidak mungkin begitu kalau kamu tidak mendidiknya. Didiknya bagaimana Ustadz? Bawa pengajian begini. Itu ikhtiar. Hidayah serahkan sama Allah. Karena kalau kita yang nasihati susah. Kenapa? Bapak tukang bohong. Dia tidak akan percaya.
Apa? Bawa. Oh, Masya Allah. Saya pernah lihat ada ibu-ibu, dia putar ceramah. Nasihat kepada suami. Dia nonton. Lalu dia perlihatkan monitornya ke suaminya. Suaminya membalas. Nasihat kepada istri. Ya. Itu bagus, upaya untuk mendapat ridha dan kasih sayang Allah. Ya, tidak ada orang Pak, tidak ada masalahnya. Maka Allah minta sabar. Kalau kau tidak sabar mau kemana? Sabar aja. Dan hebatnya orang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berat sabar, yang memang berat, hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kipas angin. Oh, bapak ibu dekat aja sama Dasat sudah selfie-selfie. Siapa ini? Jelek, hitam, pendek. Apa kelebihannya? Cuma satu kelebihannya, penuh pesona. Buktinya mana? Kamu foto semua sama saya toh? Iya Pak. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Ibu-ibu, kalau rumah tangga penuh masalah, pasti sholat dalam rumah tangga dianggap remeh. Tidak mungkinlah Allah buat rumah tangganya berantakan orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Cuma kan kita sholatnya main-main. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya sholat, betul kau sholat, tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000. Mana ya 50 ya? Sami Allah. Malah dia periksa semua kantongnya Pak. Siapa bilang kau sholat itu? Kau cari uang. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Alaikum. Ya kan. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri semua kan? Ayo, menghadapi masalah rumah tangga, sholat, sabar. Yang kedua, tolak balalah dengan sedekah. Sedekah. Sehebat-hebatmu kamu jaga suamimu, tidak mungkin kau lebih hebat dari suamimu. Tidak mungkin, maka serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Gimana cara menjaganya? Hadirlah engkau di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Bukan dengan setiap saat video call. Ya kok video call? Ini HP, saya kalau di video call mama nyecek, saya kasih tempel dulu. Baru saya terima, halo. Aduh, jelek jaringan. Iya kan? Makin jago pula suami. Nah, gimana caranya? Hadir di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau mulutmu kasar. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau tidak hargai mertuamu. Cara jaganya, hadir di hatinya. Akhlak baik, tutur kata sopan, muliakan orang tuanya, hargai saudara-saudaranya. Biar perempuan mana yang mau menggadunya, dia, saudaranya akan melindungimu, mertuamu akan melindungimu. Berikutnya, tolak bala dengan sedekah. Ya, ibu jaga caranya sedekah. Bangun sholat hajat, sudah mulai ada gejala-gejala nih kelainan. Nggak biasanya pakai parfum. Ini parfum aja kerjanya. Nggak biasanya setrika, baju dalamnya pun disetrika. Sudah patut dicurigai. Apalagi kalau terima handphone dalam kamar mandi. Sudah patut. Ibu nggak usah curhat di medsos. Lebih ibu curhat kepada Allah. Caranya, sholat hajat. Adakah manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah? Tolong jawab Pak. Ada enggak kira-kira manusia mampu mengalahkan kehendak Allah? Nah kalau Allah yang taklukkan hatinya, ada yang bisa membolak-balikkan? Enggak, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka sholat hajat.
Selesai sholat hajat, minta kepada Allah. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, nanti bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau suaminya setia, doa minta hujan dia yang baca Pak. Kan bingung malaikat. Bahkan boleh tidak, bahkan ibu boleh doa pakai bahasa isyarat.